다가서게 만들었어. 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끊는 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시. Pemirsa, telah terjadi insiden penembakan di SMA 1 Sakura. Insiden penembakan ini mengakibatkan 2 orang siswi terluka. Belum diketahui motif dari pelaku, karena saat ini pelaku belum ditemukan. Insiden ini diketahui terjadi pada saat siswa sedang mengadakan acara pentas seni. Korban bernama Jevanya Alessiara dan Cikipri Huruhiri. Saat ini, kedua korban sedang dalam perawatan intensif. Salah satunya merupakan anak dari pemilik SMA 1 Sakura yang juga kekasih dari pewaris Mahendra Group. Yang dikabarkan sebentar lagi mereka akan melaksanakan pertunangan. Kak Ziko, apa benar Anda akan melakukan pertunangan? Ziko, bagaimana keadaannya Jeva saat ini? Gimana kejadian yang sebenarnya? Ini ada hubungannya dengan pertunangan Anda. Mohon doanya aja ya, semoga Jeva segera pulih. Kak Ziko, apa benar kalian akan melaksanakan pertunangan? Apa motif dari pelaku yang sebenarnya? Apakah dendam pribadi atau persaingan bisnis? Kita tidak tahu karena kita bukan cenayang. Hah? Jadi selama ini? Enggak. Ini nggak mungkin. Mati lo, Gue pasti salah dengar kan? Iya kan? Bilang kalau gue salah dengar. Ternyata lawan lo masih banding. Gak mungkin. Lo itu emang gak ada apa-apanya dibanding Jeva. Udah main aja. Pemilik sekolah Berarti kita. Aja dong. Gimana ini? Gimana nih? Kok bisa sih? Ayo, Kim. Bisa sih yang punya sekolah kita tuh bapaknya Jeva. Ih, Cali. Tunggu. Mereka mau tunangan. Hah? Kok gue nggak tahu sih? Gue nggak rela. Gue doain Jeva nggak bakal sadar lagi. Gue nggak mau mereka tunangan. Ya, kasihan. Oke, kali ini pasti dapet. Iya. Ayo, menang. Bisa kalian sebutan ciri-cirinya? Warna rambutnya yang saya ingat itu blonde. Tinggi badan kami sama. Pakai masker dan kacamata hitam, Pak. Jadi kami nggak bisa lihat mukanya. Oke, ya sudah kalian pulang dulu saja. Nanti saya kabarin kalau ada update terbaru. Baik, Pak. Terima kasih bantuannya. Ayo, menang. Mau saya ajarin nggak, Pak? Helah, sosokan kamu. Saya aja yang udah... Nah, kalah kan? Saya bilang juga apa? Ngapain sih, Pan? Hah? Jackpot? Where is thanks, bro? Halah, cok, polisi kok main slot? Gimana negara ini mau maju? Tobat Herman saya. Jeva pasti suka. Sayang, lihat deh, aku bawain bunga pink kesukaan kamu. Yang, kamu nggak mau lihat?
Bangun dong, Yang. Kalian kenapa sih? Gini bro, gue tahu lo pasti hilaf kan pas ngelakuin itu. Gue paham apa yang lo alamin. Tapi maksud gue mending lo ngaku aja deh, minta maaf terus tanggung jawab daripada lo dihabisin sama Kanatan. Lo ngomong apa sih? Ziko, lo apain Jepa sampai di tengah? Gue kira lo cupu, ternyata suhu cok. Ternyata semua cowok itu sama aja ya. Kecuali mama Stefan gue. Oh my god, like father, like son. Diam lo, Cil. Lo jangan sembarangan ya ngatain bokap kayak gitu. But that's real. Mami yang bilang kayak gitu. Punya nyawa berapa lo, ah? Lo apain adek gua? Gua bisa jelasin, Kak. Apa? Kak, dulu, Kak, please. Please. Gua bisa jelasin. Gua udah berusaha jelasin ke Jeva, tapi dia nggak mau dengerin gua, Kak. Lo nggak bohong kan? Ngapain gua bohong, Kak? Kalaupun itu bener, gua gak mungkin cari-cari alasan buat lari dari tanggung jawab. Berarti Jeva gak beneran hamil dong? Astaga. Gua gak sebresek itu ya, Chris. Hampir aja kita musuhan. Kalau iya gak apa-apa sih, bro. Orang gila si Devan. Ya, padahal udah seneng mau dapat ponakan. Dasar bocil. Oh ya, udah ada kabar, bro? Belum. Menurut kalian, ini ada hubungannya sama Kim nggak? Gue juga curiga sama mereka sih. Coba kalian pikir, selama ini satu-satunya orang yang pengen nyingkirin Jeva kan ya cuma Kim dan temen-temennya. Kalau nggak siapa lagi coba? Bener, kalau diinget-inget, berapa kali Kim ngancam Jeva supaya Jeva ngejauhin Ziko. Ya, bisa aja kan dia terlalu obses sama Ziko sampai dia segila itu ngelakuin ini ke Jeva. Nggak tahu sih, tapi gue nggak yakin kalau ini ulah Kim. Kenapa lo bisa ngomong kayak gitu? Bisa aja kan itu suruhannya Kim. Dia emang obses sama gue. Tapi gue rasa dia gak akan berani senekat itu. Gue gak ngerasa asing sih sama orang itu. Van, Lex, lo berdua kan sempet kontak sama orang yang nembak Jeva. Lo ingat gak ciri-cirinya kayak gimana? Gue gak terlalu jelas sih. Tapi seingat gue rambutnya tuh blonde. Seragamnya dari sekolah kita. Kalau gitu berarti dia siswa di sini juga. Belum tentu, Kak. Bisa aja dia nyamar supaya identitasnya sulit dilacak. CCTV. Maaf, tidak bisa, Ziko. Ini bukan wewenang Bapak. Biar kita serahkan urusan ini ke pihak berwajib. Polisi juga sedang berusaha menyelidiki kasus ini. Kita percayakan saja ya. Tapi maksud saya, Pak, apa salahnya kalau kita berkontribusi membantu pihak polisi dalam menemukan pelakunya, Pak? Iya, Bapak tahu. Tapi itu sudah jadi peraturan sekolah kita. Tidak bisa sembarangan membuka CCTV ke pihak manapun tanpa izin. Toh rekaman CCTV-nya juga kan sedang dipelajari oleh pihak polisian. Baik, Pak. Kebakaran. Gue kan tadi gimana dong? Lagi kelas gimana dong? Aduh, Bagaimana mereka saya ini, Pak? habis kalau kayak gini.
Anak-anak, tenang. Pak Samu, panggil Damkar. Baik, Pak. Halo? Ih, Pak, saya kan udah bilang berapa kali, saya tuh gak ada hubungannya sama kesialan Jeva itu. Ya emang udah takdirnya dia kali kena musibah. Kok saya yang dibawa-bawa? Menurut keterangan banyak saksi, selama ini kamu murid yang selalu bermasalah sama Jeva. Iya. Iya, tapi kan saya nggak mungkin segitunya, Pak. Bapak pikir saya ini kriminal? Gini-gini saya masih punya otak dan perasaan loh, Pak. Saya emang nggak suka sama Jeva karena dia ngerebut crush saya yang udah saya dambakan dari SD, Pak. Tapi saya nggak mungkin ngelakuin ini ke Jeva. Lagian Bapak kan nggak punya bukti nuduh saya. Saya bisa tuntut balik Bapak loh dengan tuduhan pencemaran nama baik. Bapak nggak tahu, saya ini anak Pak Dayi Sato, kepala sekolah di SMA 1 Sakura. Saya bisa aja ya suruh papa saya sewa pengacara buat tuntut balik Bapak. Bapak pikir saya takut? Hah? Enggak. Awas ya, saya bakal aduin ini ke papa saya. Udah. Pulang aja sana. Paling males kalau berurusan sama anak papa. Gitu kayak dari tadi. Jadi saya kan gak perlu keluarin tenaga buat marah-marah. Lama-lama cepet keriput gue. Kan sayang skincare saya mahal, Pak. Gimana, Kim? Tolong, gue kesel. Ya udah sih, Kim. Kan ada untungnya juga kita diajak ke sini. Dengan begitu, kita nggak harus ikut pelajaran Pak Sumanto, iya kan? Bener juga kata lo. Tumben banget otak lo encer. Udah ya cabut. Kita shopping, gue yang bayarin. Yeay! Lain kali kalau membuat laporan itu yang bener, Pak. Tugas kami itu banyak loh. Dari mulai benerin pipa mampet, nyelamatin kucing dan kot di pohon, keluarin ular dari rumah warga, sampai nyuapin nenek-nenek. Jadi jangan buang-buang waktu kami untuk laporan palsu seperti ini. Waktu kami itu berharga, Pak. Ya baik, Pak. Maafin kami, Pak. Ini semua memang di luar dugaan kami, Pak. Anak itu. Assalamualaikum, Om, Tante. Masuk, Nak. Gimana Jeva, Om? Apa Jeva udah sadar? Apa kata dokter? Belum. Jeva masih belum sadar. Kalau gitu biar saya aja yang nemenin Jeva, Om. Tapi kamu kan besok mau sekolah, Ziko. Gak apa-apa, Tan. Tante pasti capek seharian jagain Jeva. Om juga besok mau ke kantor, kan? Aku juga mau di sini ya, Ma. Aku mau temenin Jeva. Ya udah kalau gitu makasih ya, Nak Ziko. Sama-sama, Tan. Om titip Jeva ya, Nak. Iya, Om. Assalamualaikum. Malam, Om, Tante. Devan? Chris, pulang. Tapi, Ma, Gak ada tapi-tapian. Pulang. Mama, aku mau di sini jagain Jeva. Chris, Ma, Mama tuh kenapa sih? Soal Devan tuh apa? Chris, Mama gak mau ya berdebat sama kamu saat kondisi Jeva lagi kayak gini. Jadi tolong kamu nurut sama Mama untuk sekali ini aja. Ada apa sih, Ma? Kenapa memangnya kalau ada Devan di sini? Bukannya lebih bagus kalau banyak yang jagain Jeva? Chris, kau pulang aja ya. Nurut sama mama kamu. Emang kenapa sih? Kan aku cuma mau jagain Jeva. Yang, dengerin aku.
Sabar ya bro. Oke bro, gue gak apa-apa kok. Gimana Jeva? Je, bangun yang. Kamu udah terlalu lama tidur. Aku kangen sama kamu, Je. Mama dengan aku dulu, Ma. Mama kan udah bilang kamu jauhin Devan. Devan bukan anak kandung Om Gavin. Apa? Iya, Ma. Devan itu ketemu Om Gavin waktu dia umur 5 tahun. Iya, tapi tetap aja selagi kamu berhubungan sama Devan, kamu juga akan terus terhubung sama laki-laki itu. Kamu inget ya, Chris? Laki-laki itu sudah menenangkan kamu dan Mama. Ma, kata Devan, Om Gavin itu orang baik. Dia bukan orang jahat, Ma. Mungkin aja Om Gavin punya alasan kenapa waktu itu dia pergi ninggalin Mama. Apa Mama udah pernah nanya ke dia? Mama selalu menghindar setiap aku bahas soal ini. Chris, kamu itu masih kecil. Kamu belum mengerti apa-apa tentang orang dewasa. Ma, aku ini udah SMA. Dikawinin juga udah beranak, Ma. Chris, kamu jangan kurang ajar ya. Jaga omongan kamu. Ma, tolong. Jangan anggap aku anak kecil terus. Aku berhak tahu yang sebenarnya, Ma. Kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang jadi korban atas masa lalu Mama yang buruk itu? Crystal! Aku kecewa sama Mama. Chris! Chris! Van, gue udah tahu siapa pelakunya. Dan gue yakin dia orangnya. Tahu dari mana lo? Gue udah lihat CCTV-nya, men. Serius? Siapa? Yang, kamu ngapain kesini? Mama kamu tahu nggak? Terus kamu naik apa kesini? Chris? Van, Kenapa, Yang? Ada yang mau kamu ceritain ke aku? Sabar ya, sayang. Van, Iya, sayang. salahku apa sih? Kenapa hidup ini gak adil banget sama aku? Aku juga gak mau dilayanin dengan cara ini. Aku udah berusaha nerima keadaan, tapi kenapa sekarang tetap aja aku yang jadi korbannya? Sejak aku kecil, aku hidup tanpa ayah. Aku iri sama anak-anak lain. Aku cuma mau ngerasain bahagia, Van. Dan kebahagiaan aku itu kamu. Kenapa di saat aku bisa nemuin kebahagiaan aku, masih ada rintangan yang harus aku jalanin? Chris, setiap manusia yang lahir itu ada ujiannya masing-masing. Aku paham gimana perasaan kamu. It's okay kalau kamu merasa hidup ini gak adil buat kamu. Tapi jangan berlarut-larut ya. Karena sekarang ada aku di sini. Aku akan berusaha semampunya aku untuk menggantikan kesedihan kamu dengan kebahagiaan yang gak pernah kamu bayangin sebelumnya.
Makasih ya, Van. Kamu udah banyak banget merubah hidup aku. Aku yang tadinya selalu iri sama orang lain, sekarang aku punya kamu. Kamu selalu ada buat aku dalam keadaan apapun. Cuma kamu cowok satu-satunya yang bisa nerima aku apa adanya. Jangan pernah jadi asing ya. Kemarin yang minta asing duluan siapa? Masih aja dibahas. Ji, sorry gue telepon lo malam-malam. Kenapa kok? Gue bisa minta tolong gak, Ji? Temenin Jeva malam ini. Gue ada urusan sama Devan. Oh ya udah, ntar gue ajasannya deh. Thanks ya, Ji. Lo mau gue jemput apa gimana nih? Nggak usah kok, ntar gue naik taksi online aja. Seriusan, Ji? Iya, tenang aja. Kalau gue tahu siapa pelakunya, gak akan gue biarin dia hidup tenang. Hati gue gak pantas nerima ini semua. Hei, susah banget nyari driver online. Padahal masih jam 9 lewat loh ini. Dari tadi di cancel mulu, heran gue. Rumah gue nggak pelosok-pelosok banget kali, nggak sesusah itu juga akses ke sini. Ini driver pada nggak mau duit apa? Gue punya duit, woi, buat bayar. Awas ya, kalau nanti gue udah bisa bawa mobil sendiri, gue bakal minta BMW i8 Roadster sama bokap gue. Kalian nggak tahu apa, duit bokap gue tuh banyak. Beli mobil doang mah nggak seberapa. Ada apa, Ji? Kok marah-marah sendiri? Kak, gak apa-apa kak. Emang suaraku sampai situ ya? Jangankan teriak di luar, Ji. Kamu nyanyi di kamar aja kedengeran sampai kamar kakak loh. Atu tium-tium, atu tiup cium, pelukan hangat yang tak lagi aku rasakan. Aku butuh cinta, bukan yang lainnya. Kasih sayang darimu sudah cukup bagiku. What the... Emang mau kemana, Ji, malam-malam gini? Aku mau ke rumah sakit, kamu jagain Jeva. Loh, bukannya ada Ziko? Tadi dia telepon katanya ada urusan sama Devan, kak. Mau kemana anak itu? What the heck? Kayak gitu doang? His, sumpah gak peka banget. Minimal tawarin kayak anterin gitu. Dasar tukang ghosting. Ini mana lagi drivernya pada ngumpul di warkop apa? Gak mau duit apa kalian? Naik, Ji! Iya, kak. Van, apa aku salah kalau aku ngebantah mama demi kebahagiaan aku? Sayang, aku bisa mengerti. Gak mudah dari posisi mama kamu. Aku yakin mama kamu juga mau ngeliat kamu bahagia. Tapi di sisi lain, beliau belum bisa menerima dan berdamai dengan masa lalunya. Kita pelan-pelan ya. Aku akan berusaha ngambil hati mama kamu lagi. Aku bakal tunjukin ke mama papa kamu. Gak ada laki-laki yang bisa sayang sama kamu lebih dari aku. Mama sih, kamu so sweet banget sih. Kan aku jadi pengen dikokop lagi. Bener. Ya udah, Mariam. Yang mau kemana? 好きよ今あなたに思い乗せてほら素直になるの私この先もっとそばにいてもいいかな恋と恋が重なって好きよ今あなたに思い届けねえ気づいてくれませんかどうしようもないくらい心まで好きになってゆく Tidur yang nyenyak ya sayang. I love you. Dasar beban orang tua. Santai dong men. Nafsu amat. Serahin diri lo ke polisi atau gue yang ngabisin lo. Wait. Ini ada apa nih? Urusan lo sama gue ya, Ray. Kenapa cewek gue anjing? Lo punya bukti apa? Hah?
Pengecut lu, Ray. Kenapa nggak gua aja yang lo tembak? Kenapa Jeva? Dia nggak bersalah. Hah, emangnya kalian punya bukti apa kalau itu gua? Oh, sang helak. Gua udah lihat. Itu lo, bajingan. Iya, itu gue. Terus kalian mau apa? Gue nyerahin diri. Hah, nggak akan. Cabut, Van. Woi, udah, gitu doang. Hah, ya elah, men. Cemen lo. Dasar cupu. Ganteng doang tapi nggak bisa melindungi ceweknya. Sak. Morning, my princess. Devan? Lo ngapain gak pakai baju? Hah? Terus kenapa gue ada di sini? Jangan bilang lo mau mesum. Apa sih, Yang? Aku tuh habis mandi. Hah? Semalam kamu ketiduran, Yang. Jadi aku bawa ke rumah. Hah? Apa? Udah, siap-siap sana. Ntar telat sekolahnya. Terus semalam kamu tidur di mana? Kamu nggak ngapa-ngapain aku kan? Emang kenapa kalau kamu aku apa-apain? Kristal? Aku maaf tante, aku salah masuk kamar. Kenapa bisa salah masuk sih? Itu anak ngapain sih di kamar kita? Pakai masuk ke kamar kita lagi. Ih, nggak sopan banget deh. Papa juga nggak tahu, Ma. Devan nggak ngomong apa-apa soalnya. Sumpah gue malu banget. Ih, Devan tuh gimana sih? Nggak nganggap kita sebagai orang tuanya lagi apa? Bawa cewek ke rumah tanpa sepengetahuan mama. Awas ya, mama omelin habis-habisan. Jangan teriak-teriak kayak gitu. Nanti Kristal denger kan gak enak. Biarin, biar dia dengar sekalian. Ini sama Devan kenapa complicated banget sih? Gue harus gimana sekarang ya? Malu. Udahlah, Ma. Tanyain aja baik-baik. Gak usah marah-marah dulu. Dengerin dulu apa kata Devan. Lagian Kristal juga anak baik kok. Gak usah berlebihan gitulah. Papa ini gimana sih? Mama tuh maunya Devan sama Katie. Kan enak bisa besaran sama sahabat mama. Ma, udahlah, gak usah ikut campur urusan Devan. Dia tuh udah dewasa. Dia tahu apa yang terbaik buat dia. Tapi Pak, Udah. Mending sekarang Mama bangun, mandi, terus kita sarapan ya. Papa buru-buru nih, ada meeting hari ini. Jangan marah-marah terus, nanti cepet keriput loh, Ma. oh iya ya. Nanti mama gak cantik lagi. Terus papa selingkuh. Ya enggak lah istriku sayang. Mana mungkin Papa selingkuh. Mama itu paling cantik di mata Papa. Hah, papa bisa aja deh. Mama jadi tambah sayang. Tambah sayang, tambah anak dong, Ma. Papa. Devan tuh kenapa bawa gue ke sini sih? Sekarang gue harus apa coba? Kenapa sayang?
Yang masa depan kita, Yang. Ih, ya lo lagi ngapain tiba-tiba muncul kayak gitu? Kan gue kira babi ngepet. Kamu gak bisa bedain aku sama babi ngepet apa? Gak bisa. Hah? Lo tau gak persamaan lo sama babi ngepet itu apa? Gak ada. Enak aja. Gue ganteng cool kayak gini dibilang mirip babi ngepet. Ih, bilang gak tau gak? Gak ada. Apaan? Ih, bilang gak tau gak biar gue senang. Katanya apa iya, aja iya, yang penting iya. gue Apa? senang. Bullshit Gak emang. Sama-sama mencuri. Bedanya, babi ngepet nyuri uang, kalau kamu nyuri hatiku. Menyala kristalku. Terus kenapa tadi kamu marah-marah sendiri? Kamu tahu nggak? Tadi aku tuh salah masuk. Aku malah masuk kamar mama papa kamu. Aku malu banget tahu. Cup. Udah. Toh itu juga papa kamu, Yang. Ya udah mandi sana. Nanti kita kesiangan, Yang. Tapi kan aku nggak bawa seragam. Gimana dong? Gampang. Nanti kita mampir ke rumah kamu dulu ya. Kalau mamaku lihat gimana? Udah nggak apa-apa. Kita hadapin sama-sama. Udah sana mandi. Kamu tuh bawiler tau nggak? Deva nih. Devan, kamu nih gimana sih? Kok ngajak cewek ke rumah diem-diem? Jangan bilang kalau kamu tidur sekamar sama dia. Enggak, Ma. Udah Mama tenang aja. Hitung-hitung pendekatan sama calon mantu Mama. Ma, udah dong. Di meja makan kok masih marah-marah aja. Gak enak lagi nih makanannya. Papa kok malah marahin Mama sih? Maaf tante. Saya juga nggak tahu kalau dibawa Devan ke sini. Soalnya saya ketiduran. Ma, semalam ban motorku bocor di dekat sini. Ah? Jadi aku langsung bawa Kristal ke sini aja. Dia ketiduran. Aku nggak tega, rumahnya agak jauh dari sini soalnya. Tapi kamu nggak tidur sekamar kan? Ya sekamar lah, Ma. Tungguin aja. Bentar lagi juga Mama punya cucu. Devan, Papa. Udah makan. Devan itu cuma bercanda, Ma. Mana mungkin dia begitu. Kristal, makan yang banyak ya, Nak. Anggap aja rumah sendiri. iya pak. Maksud saya, iya om. Oh, iya kamu bisa aja. Tapi Om malah seneng loh kalau kamu panggil Om dengan sebutan Papa. Biar lebih akrab aja, ya kan Van? Iya Pak. Yang rekamannya udah gue serahin ke pihak polisian. Kita tinggal tunggu aja kabar dari mereka. Thanks ya, Ko. Itu dia tugas gue, Kak. Sidik jarinya juga cocok. Kerahkan petugas, tangkap dia. Siap, Komandan. Kakak, hurry up please. Panas banget tahu. Oke. Fiz, lo bisa antar adek gue balik nggak? Gue mau kantor polisi. Oke, Gue titip adek gue ya. aman. Oh my god, sungguh kakak yang sangat pengertian. Sama gua kok. Yaudah yuk. Cek, lo gak kangen apa sama kita? Bangun dong, Cek. Lo udah kelamaan rebahannya. Kalau cuma gak mau diganggu ya tinggal bilang, Cek. Jangan kayak gini. San. Deva gak bangun-bangun, Ji. Kalau dia gak bangun lagi gimana? Jangan ngomong kayak gitu, San. Doain aja, mudah-mudahan Jepa cepat pulih. Oh, jadi lo
Gua kira gua udah mahir menggunakan pistol, tapi sayang tembakan gua melesat. Apa maksud lo? Jadi maksud lo, target lo bukan Jeva? Iya, bukan cewek lo targetnya. Maksud lo apa? Siapa yang nyuruh lo? Sumpah, gue masih gak nyangka kalau si Ray Opet itu senekat ini. Gue kira dia tuh cuman kayak cowok gaje yang sok-sokan doang. Tapi ternyata... Bener kata Davis, Ray emang gak bisa dianggap remeh. Tapi syukurlah sekarang dia udah ketangkep. Tapi entah kenapa gue belum ngerasa puas walaupun Ray udah ditangkep. Halo Mi? Ziko, Faya sama kamu nggak? Enggak, tadi kan udah pulang diantar Davis. Faya nggak di rumah, Ziko. Tapi HP-nya ada di kamarnya. Makanya nih Mami nggak bisa ngubungin dia, gimana dong? 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어. 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어.